Di tengah badai skandal yang memalukan, Tengku Mahkota Johor, TMJ, mencoba memainkan kartu andalannya, menyulut api nasionalisme dan menciptakan narasi musuh bersama dari luar. Ia berharap publik Malaysia akan bersatu di belakangnya, buta oleh amarah dan sentimen anti-asing. Namun, ia salah perhitungan, amat sangat salah. Alih-alih mendapat dukungan, sebuah plot twist mengejutkan terjadi. Perlawanan paling sengit dan tak terduga justru datang bukan dari luar, tapi dari dalam rumahnya sendiri. Media-media raksasa Malaysia seperti Astro Arena yang seharusnya menjadi tameng pembela malah berbalik arah. Mereka menolak menelan mentah-mentah propaganda istana dan mengarahkan moncong senjata kritik mereka tepat ke jantung kekuasaan sepak bola Malaysia, TMJ dan FM. Masalah ataupun kasus ini menjadi rumit sedikit dan melibatkan beberapa kementerian di dalam Malaysia, terutamanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Belia dan Sukan dan FAM itu sendiri. Sekarang ini persoalannya ialah bagaimana Malaysia mengemukakan dokumentasi yang betul-betul valid, ya, yang betul-betul sah, yang betul-betul bukan palsu lah, bukan palsu. Ini yang betul-betul original kepada FIFA itu sendiri. Itu persoalannya. Mampukah Malaysia mengemukakan kesemua ini? Itu yang ditanyakan oleh beberapa wartawan yang sebelum ini, tetapi tidak dijawab dengan secara jelas oleh FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Jadi ini yang mengelirukan sekarang ini dan merumitkan keadaan. Make it public. Kalau benda tu public, kalau kita macam contoh kita ada tengok contoh salinan dokumen yang dikeluarkan di media sosial oleh peminat ataupun oleh pemain-pemain warisan Indonesia contohnya. Mereka ada dokumen yang diberikan kepada publik yang menunjukkan gambar atuk mereka, gambar ibu mereka, gambar connection, ada penceritaan juga di situ asal usul mereka dari pekan mana, di tahun mana yang mereka berhijrah. Penceritaan itu semua lengkap dan ada. Jadi sebagai seorang penyokong, anda akan sentiasa percaya dengan projek tersebut. Mudah untuk menyokong projek itu. Tetapi sekarang kita harus ada elemen itu bersama kita. Kalau ada elemen itu, dan aku yakin Faiz, satu komuniti bola sepak Malaysia ataupun seluruh rakyat Malaysia akan bersatu dan menentang naratif yang cuba dibangkitkan oleh FIFA ini. Kerana this is not just about the appeal. Appeal tu penting. But at the same time, ini juga adalah tentang martabat kita. Ini juga adalah tentang cinta dan juga kesetiaan penyokong. Duit yang dikeluarkan oleh mereka. Mereka seharusnya harus dilihat sebagai pemegang taruh dalam apa saja keputusan yang diambilkan. Dan sekarang ni, kalaulah ada naratif sabotaj, kalau benda itu benar, kalau sememangnya FIFA ada melakukan apa-apa terhadap kita, make it public and we can be a unified force against kezaliman bola sepak tersebut. Tetapi if you don't make it public, susah. Macam mana masyarakat normal di luar sana nak percaya dengan naratif tersebut? Kerana sampai sekarang kita masih lagi sukar untuk melihat connection yang ada di antara pemain-pemain ini dengan kita, apatah lagi dalam environment di mana FIFA mengatakan benda itu palsu. FIFA untuk mereka menghukum sesuatu persatuan dan juga pemain-pemain, mereka mesti mempunyai satu alasan mereka tersendiri untuk mengambil tindakan. Sebab hasil daripada tindakan ini, kita ada 7 pemain bola sepak profesional yang akan hilang peluang untuk bermain. Okey guys, ini adalah Setiausaha Agung AFC Datuk Wisdom yang berasal dari Malaysia mengatakan hukuman yang diberikan FIFA itu sah di sisi undang-undang. Yang besar kepada FAM, dan biasanya tindakan sebegini tidak akan dilakukan dengan terburu-buru. Mesti ada alasan daripada FIFA juga. Narasi konspirasi asing yang coba ia bangun seketika runtuh, dibantai oleh suara-suara dari bangsanya sendiri yang lebih berani membongkar borok di dalam negeri daripada harus menyalahkan tetangga. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah upaya pengalihan isu justru menjadi bumerang paling mematikan.
Palu godam FIFA dan tudingan beraroma konspirasi. Semua drama ini berawal saat skandal meledak seperti bom waktu. FIFA, badan sepak bola tertinggi dunia, setelah melalui investigasi panjang, akhirnya mengetuk palu. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi bersalah. Mereka terbukti melanggar aturan dalam proses naturalisasi 7 pemainnya. Dokumen yang menjadi dasar mereka membela Panji Harimau Malaya ternyata penuh kejanggalan. Sanksi berat sudah di depan mata. Namun di tengah badai kritik, TMJ menyulut api baru. Melalui media sosialnya, sang pangeran memposting narasi kontroversial. Ada pihak asing yang tak senang dengan kemajuan sepak bola Malaysia. Dan untuk memperkuat tudingannya, ia menyertakan foto Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sedang bersama Presiden FIFA Gianni Infantino. Sebuah pesan tanpa kata yang jelas-jelas menyiratkan bahwa Indonesia, sang rival abadi, adalah dalang di balik hukuman FIFA ini. Namun, tak disangka, tudingan ini justru membuka kotak Pandora di negerinya sendiri. Indonesia jauh lebih transparan. Pengakuan yang menyakitkan. Pukulan paling telak bagi narasi TMJ datang dari sebuah sesi wawancara di Astro Arena, di mana media Malaysia sendiri membongkar kebobrokan sistem mereka. Salah satu pundit ternama di sana tanpa ragu membuat perbandingan yang sangat menohok antara proses naturalisasi di Malaysia dengan apa yang dilakukan PSSI di bawah komando Erick Thohir. Kalau di Indonesia, ujarnya dengan tegas, dokumen naturalisasi mulai dari garis keturunan, lahir di mana, kapan, dan siapa bapak ibunya itu bisa diakses dan dipublikasikan oleh PSSI. Semua orang bisa melihat dan mengawasi. Ia kemudian melanjutkan dengan nada kecewa, tapi di Malaysia ini, kita tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Saat kami bertanya tentang kejanggalan garis keturunan pemain, kami hanya disarankan untuk menunggu hasil dan menikmati saja tanpa ada proses yang transparan. Pengakuan ini adalah sebuah bom atom. Media Malaysia sendiri mengakui bahwa PSSI Indonesia jauh lebih profesional dan terbuka, sementara FAM dan TMJ terkesan menyembunyikan sesuatu sejak awal. Lalu, masih beranikah mereka menuding Indonesia sebagai biang keladi, suara ahli membantai opini, mantan petinggi AFC angkat bicara? Jika serangan media masih bisa dianggap sebagai opini, maka sebuah suara dari mantan anggota Komite Eksekutif AFC yang berasal dari Malaysia menjadi justifikasi hukum yang tak terbantahkan. Sosok yang paham betul seluk-beluk regulasi sepak bola Asia ini menegaskan dalam sebuah wawancara media bahwa keputusan FIFA bukanlah keputusan gegabah. Apa yang dilakukan FIFA itu sah secara hukum, ungkapnya. Dan FIFA tidak sembarangan untuk memutuskan sesuatu, pasti ada pertimbangan panjang dan bukti yang jelas. Pernyataan ini seolah menjadi paku terakhir di peti mati narasi konspirasi yang coba dibangun oleh TMJ. Ini bukan lagi soal sentimen atau persaingan antar negara, ini adalah soal fakta hukum dan bukti kuat yang tidak bisa dibantah oleh foto atau status media sosial manapun. Dunia mengakui keputusan FIFA, tapi mengapa sang pangeran masih mencoba menyangkalnya? Pangeran manja yang melempar tanggung jawab. Kegagalan total penggiringan opini ini mencerminkan satu hal yang menyedihkan. Sebuah potret kepemimpinan yang gagal mengambil tanggung jawab. Alih-alih berdiri di depan, mengakui kesalahan fatal dalam proses naturalisasi yang berada di bawah pengawasannya, TMJ justru memilih jalan paling pengecut, melempar kesalahan kepada pihak lain. Ironisnya, pihak yang dituduh, yaitu Indonesia, justru menjadi contoh praktik yang benar oleh media Malaysia sendiri. Meskipun narasinya gagal di kalangan media dan para pemikir kritis, sayangnya ada beberapa influencer dan buzzer di Malaysia yang dengan mudahnya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh TMJ, menciptakan polarisasi yang tidak perlu. Inilah cerminan kelakuan seorang pangeran manja. Ketika proyek ambisiusnya gagal total dan memalukan negara, ia lebih memilih menyelamatkan mukanya sendiri dengan menciptakan musuh fiktif daripada bersikap ksatria dan mengakui kesalahannya. Jurang kehancuran sepak bola Malaysia. Apa yang dipertontonkan TMJ pasca skandal ini adalah sebuah tragedi bagi sepak bola Malaysia. Manuvernya bukan hanya gagal total, tetapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi manajemen sepak bola mereka yang lebih mengedepankan ego dan kekuasaan daripada profesionalisme dan transparansi.
Alih-alih membantu sepak bola Malaysia maju, tindakannya yang melempar tanggung jawab dan menciptakan drama perseteruan dengan Indonesia justru membawa sepak bola Harimau Malaya terperosok ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Kini, Malaysia tidak hanya harus menghadapi sanksi FIFA, tetapi juga krisis kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Dan sang pangeran yang seharusnya menjadi penyelamat, kini justru tercatat dalam sejarah sebagai arsitek dari salah satu aib terbesar sepak bola negaranya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini murni kesalahan FAM dan TMJ? Atau Anda percaya ada unsur konspirasi di dalamnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.